Shalom, selamat jumpa kembali dengan saya saudara-saudara sekalian. Kali ini kita akan memulaikan seri pembahasan firman Tuhan dari topik yang sangat menarik, yang sangat penting, yaitu Sabat dalam Alkitab. Dan tahukah saudara bahwa kekristenan adalah salah satu denominasi yang terbesar di dunia? Dan statistik menunjukkan bahwa 4 dari 10 orang yang hidup di dunia ini menganut agama Kristen. Tentu saudara bertanya, kalau demikian adanya, mengapa ada begitu banyak denominasi Kristen yang memiliki perbedaan yang sangat fundamental dalam ajaran mereka masing-masing? Tidak mengherankan bila mana saudara berjalan di satu persimpangan, saudara mungkin akan menemukan 2 atau 3 gereja yang berdampingan, gereja yang berbeda-beda, dan memiliki juga ajaran yang berbeda-beda. Mengapa demikian? Saudara yang kekasih, Alkitab menyebutkan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 3, di sana disebutkan demikian. 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, pertanyaannya adalah, mungkinkah kita pergi ke gereja tetapi kita sesungguhnya tidak menuruti perintah Allah? Mungkinkah itu terjadi? Bila mana kita pergi ke Perjanjian Baru, khususnya ke Matius pasal 5, di sana kita akan temukan Yesus berkhotbah di atas bukit. Dan satu pasal sebelumnya, pasal 4, dalam Matius pasal 4 ayat 25 menyebutkan demikian. Maka banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Nah, garis bawahi kalimat banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Jadi di zaman Yesus, kemana Yesus pergi? Orang mengikuti Yesus. Nah, sekarang ini bila mana kita ingin mengikuti Yesus, maka tentu kita harus mengikuti juga apa yang ia sebutkan, apa yang ia katakan, dan apa yang ia ajarkan, apa yang ia hidupkan. Presiden ketiga Amerika Serikat, Thomas Jefferson, pernah berkata begini, salah satu musuh terbesar dari Yesus Kristus adalah doktrin dan ajaran gereja. Mungkinkah ini terjadi? Mungkinkah gereja yang mengakui bahwa Yesus adalah pendiri gereja, tetapi sesungguhnya tidak mengajarkan atau tidak menjalankan apa yang Yesus ajarkan? Saudara yang kekasih, dalam video ini kita akan melihat salah satu ajaran Yesus yang banyak disalah mengerti oleh umat Kristen. Untuk memahami apa ajaran ini, kita harus pergi kembali ke kitab yang paling pertama dalam Alkitab untuk menemukan apa ajaran Yesus yang sangat penting yang banyak disalah mengerti oleh orang. Kita pergi ke kitab Kejadian. Kita akan lihat sekilas saja Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2. Fokus kita pada saat ini adalah akan membahas apa yang ada dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Nah, bila mana kita melihat Kejadian pasal 1, di sana kita akan temukan cerita tentang penciptaan. Dan dalam kisah penciptaan ini, Alkitab menyebutkan bahwa Allah yang bekerja, Allah yang menciptakan, Allah yang melakukan sesuatu. Jadi mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai hari keenam, semuanya Allah yang ciptakan. Manusia belum ada. Jadi nanti pada hari keenam, manusia diciptakan, dan manusia pun tidak terlibat tidak terlibat sama sekali dalam proses penciptaan. Jadi manusia do nothing. Allah semua yang bekerja. Nah, ketika Allah selesai bekerja, kita akan dapati bahwa sebelum manusia diciptakan, Allah telah mempersiapkan segala sesuatu
untuk manusia, untuk keperluan manusia sebelum manusia itu diciptakan. Ini menunjukkan betapa Allah memiliki rencana yang istimewa, rencana yang indah, rencana yang luar biasa bagi makhluk ciptaannya, yaitu saudara dan saya, manusia. Nah, selesai dia menciptakan sampai hari ke-6, hari ke-7 ada sesuatu yang ia lakukan. Itulah yang akan menjadi fokus pelajaran kita pada saat ini. Untuk itu saya mengundang saudara untuk pergi ke Kejadian pasal 2, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ketiga. Dari ayat ini kita akan melihat ada 4 kata kerja yang Allah lakukan pada hari yang istimewa ini. Kita bacakan Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Saudara-saudara, kita akan melihat 4 kata kerja yang ada dalam ayat ini. Kata kerja yang pertama yaitu Allah menyelesaikan. Kemudian kata kerja yang kedua yaitu Allah berhenti. Kemudian yang ketiga Allah memberkati. Kemudian yang keempat Allah menguduskan. Nah, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu Allah menyelesaikan. Kita baca kembali ayat 1 dari Kejadian pasal 2. Oke, jadi bagi saudara-saudara yang punya Alkitab atau memiliki akses ke Alkitab atau apapun yang saudara punya, mungkin iPhone atau smartphone atau apapun phone yang saudara punya yang memiliki akses ke Alkitab, silakan saudara buka. Kejadian 2 ayat 1, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Nah, meski ayat ini menyebutkan bahwa pekerjaan penciptaan telah selesai pada hari ke-6, dan Allah menyebutnya sungguh amat baik, tapi sesungguhnya kepenuhan dan kesempurnaan dari pekerjaan penciptaan ini nanti terjadi pada hari ke-7. Ini terlihat dari tata bahasa yang ada di ayat ini, yaitu Musa, penulis buku Kejadian, menggunakan bentuk imperfect ketika ia menggambarkan bagaimana Allah menyelesaikan, yaitu dengan menggunakan tata bahasa imperfect, yaitu God ended. Mengapa? Oleh karena kalau kita menggunakan bentuk yang lain, yaitu God had ended, maka yang terlihat seakan-akan Allah selesai bekerja itu pada hari ke-6. Tetapi pada ayat ini terlihat jelas Musa ingin menekankan bahwa Allah sesungguhnya menyelesaikan pekerjaan itu pada hari ke-6, tapi kesempurnaannya, kepenuhannya terjadi ketika ia menyelesaikan segala sesuatu pada hari ke-7 dan menciptakan hari ke-7 lalu memberkati, menyelesaikannya pada hari yang ke-7. Jadi dengan menggunakan tata bahasa ini menunjukkan bahwa kepenuhan dari penciptaan itu terjadi pada hari ke-7. Lagi pula kata Allah memberkati ini paralel dengan Allah menyelesaikan. Jadi Allah menyelesaikan dan Allah memberkati. Ini paralel menunjukkan bahwa Allah memberkati hari yang sama di mana ia menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ketika ia menyelesaikan pekerjaannya, di hari itulah juga Allah memberkati. Nanti kita akan lihat juga bahwa pada hari itu jugalah Allah berhenti dan menguduskannya. Nah, jadi hari ke-7 sesungguhnya tidak dapat ditafsirkan secara simbol.
hari ketujuh ini adalah hari pertama-tama bagi Adam dan Hawa untuk merasakan merasakan kepenuhan dari satu hari bersama dengan Tuhan, pencipta mereka. Oleh karena memang mereka diciptakan pada hari ke-6, ya kan? Mereka diciptakan hari ke-6, tapi separuh hari saja yang mereka nikmati. Tapi ketika tiba pada hari ke-7, Adam dan Hawa menikmati satu hari penuh bersama dengan Allah. Tapi kita tidak akan dapatkan keterangan tentang petang dan pagi pada hari ke-7. Mengapa? Nanti kita simpan dulu ini, kita akan bahas pada pembahasan yang berikut. Penting sekali juga memang kita membahas kenapa tidak ada pernyataan petang dan pagi pada penciptaan hari ke-7. Bila mana kita pelajari pertanyaan ini, kita akan dapat menjawab mengapa tidak ada perintah kepada Adam dan Hawa untuk pelihara hari Sabat. Tapi kita simpan dulu, kita akan nantinya mempelajari itu pada pembahasan yang berikut. Nah, pertanyaannya tentu, apa pelajaran rohani bagi kita dari kata kerja yang pertama, yaitu Allah menyelesaikan? Apa pelajarannya bagi kita? Saudara yang kekasih, Allah bekerja 6 hari, lalu dia berhenti, yang menyelesaikan pekerjaannya pada hari ke-7. Ini menandakan bahwa ada berita pengharapan bagi kita dari kisah penciptaan ini, yaitu bahwa segala sesuatu pasti juga akan ada akhirnya. Bila mana kita mengalami derita, bila mana kita memiliki problem, pergumulan yang hebat, masalah yang tidak pernah habis, bahkan pun sukacita, pasti juga akan memiliki akhir. Tapi akhir di sini bukanlah akhir yang tidak berpengharapan, tapi akhir yang penuh pengharapan oleh karena Allah ada di sana bersama-sama dengan saudara dan saya. Jadi ketika Allah menyelesaikan pekerjaannya, artinya bahwa segala sesuatu juga akan ada endingnya, akan selesai juga pada akhirnya. Nah, hal yang menarik yang lain yang saya dapatkan dari kalimat Allah telah menyelesaikan pekerjaan di Kejadian 2 ayat 2, kita juga ternyata bisa temukan kalimat ini di bagian lain dalam Alkitab, yaitu dalam kisah pembangunan Ka'bah, baik yang dibangun oleh Musa maupun Ka'bah yang dibangun oleh Salomo. Contohnya kita bisa dapatkan itu di Keluaran pasal 40 ayat 33. Ayat itu berkata begini, didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Lalu dengarkan kalimat berikut. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Jadi garis bawahi kalimat demikianlah diselesaikan Musa. Kalimat ini juga strukturnya mirip atau yang juga digunakan di Kejadian pasal 2 ayat 2. Menandakan ujung atau selesainya proses pembangunan dari Ka'bah. Kemudian kita dapati juga contoh yang lain itu bisa ditemukan di 1 Raja-Raja 7 ayat 40 dan 51. Ini ketika Salomo selesai membangun Ka'bah. Ayat 40, dan Hiram membuat juga kuali-kuali, penyodok-penyodok dan bokor-bokor penyiraman. Lalu dengarkan kalimat berikut. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo. Jadi garis bawahi kembali, demikianlah Hiram menyelesaikan. Lalu ayat 51, maka genaplah segala pekerjaan yang dilakukan Salomo di rumah Tuhan itu. Jadi frase yang kita dapatkan di Kejadian 2 ayat 2, ketika Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaan, ini mirip dengan ekspresi yang kita temukan ketika Musa dan Salomo selesai membangun Ka'bah. Mengapa ini penting?
Karena memang kisah penciptaan dan Ka'bah memiliki hubungan yang sangat erat. Bagaimana hubungan itu? Saya tidak akan bahas pada video ini. Saudara ikuti terus pembahasan pelajaran firman Tuhan. Kita akan bahas ini pada pertemuan-pertemuan yang berikut, yaitu hubungan antara kisah penciptaan 7 hari dan pembangunan Ka'bah. Oke, kita simpan dulu untuk saat ini. Nah, mari kita pergi sekarang ke kata kerja yang kedua di Kejadian 2 ayat 2, yaitu Allah berhenti. Oke. Di ayat ini kita akan temukan satu ironi yang sangat menarik juga untuk kita lihat sebenarnya. Dalam ayat ini, saudara yang kekasih, manusia sesungguhnya tidak layak untuk menikmati istirahat karena mereka sama sekali tidak bekerja. Ingat tadi di Kejadian pasal 1, semua Allah yang bekerja, Allah yang mencipta, manusia do nothing, tidak ada yang manusia lakukan. Jadi sesungguhnya manusia tidak layak untuk istirahat karena istirahat sesungguhnya adalah bagi mereka yang bekerja. Kalau saudara tidak bekerja, tentu tidak perlu istirahat. Tapi di sini Allah yang bekerja. Kemudian Allah mengundang saudara dan saya untuk turut menikmati istirahat yang Ia siapkan. Jadi Allah yang menyiapkan segala sesuatu bagi mereka. Bahkan sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Allah sudah bekerja untuk mereka. Hal ini menunjukkan bahwa istirahat yang manusia nikmati, yang saudara dan saya nikmati sekarang ini, sesungguhnya adalah satu karunia dari Tuhan yang perlu kita syukuri. Ini cocok dengan apa yang ada di Matius pasal 11 ayat 28. Alkitab menyebutkan, marilah kepadaku kamu sekalian yang menanggung beban berat, aku akan memberikan istirahat atau kelegaan kepadamu. Jadi saudara yang kekasih, Allah mengundang kita untuk turut menikmati istirahat yang Ia siapkan. Karena kita tidak bekerja, manusia pada dasarnya di Kejadian pasal 1 tidak bekerja. Allah yang bekerja untuk memenuhi keperluan mereka. Perlu juga diperhatikan bahwa di Kejadian pasal 2, Musa menggunakan 2 kata yang berbeda untuk hari Sabat. Yang pertama, kalau saudara baca Kejadian pasal 2, kata yang di dalam bahasa aslinya Sabat itu diterjemahkan 2 kali dalam 2 kata yang berbeda, yaitu kata benda menunjukkan hari, yaitu hari ke-7. Jadi saya bacakan kepada saudara, ketika Allah pada hari ke-7, jadi hari ke-7 ini dalam terjemahan aslinya adalah Sabat, tapi kata benda karena menunjukkan hari. Nah, kemudian kata yang sama juga, tapi menggunakan tata bahasa yang lain, yaitu kita bisa temukan itu pada ayatnya yang kedua juga, yaitu berhenti, atau God rested. Nah, kata rest atau berhenti ini juga menggunakan kata yang sama, tapi kata kerja gantinya kata benda. Mengapa demikian? Memang Musa ingin membedakan hari ke-7, yaitu hari ke-7, dengan sabat-sabat yang lain. Karena nanti kita akan temukan pada kehidupan bangsa Israel selanjutnya, mereka memiliki sabat-sabat yang lain, menggunakan kata sabat yang lain, tapi bukan menunjuk kepada sabat hari ke-7 dalam pekan. Contohnya yang seperti kita temukan di Kejadian di Imamat pasal 23. Supaya tidak membingungkan pembaca, Musa ingin membuat perbedaan antara sabat hari ke-7 dan sabat-sabat yang lain. Kemudian kita sekarang lihat kata kerja yang ketiga, yaitu Allah memberkati. Nah, ini sangat menarik ini saudara yang kekasih. Di 2 kata kerja sebelumnya, sejauh ini kita lihat
menunjukkan apa yang Allah lakukan selama hari ketujuh. Jadi dia menyelesaikan, kemudian ia berhenti. Nah, pada kata kerja yang ketiga ini kita akan melihat bagaimana apa yang Allah lakukan terhadap hari ketujuh. Bukan selama hari ketujuh, tapi apa yang Allah lakukan terhadap hari ketujuh. Apa yang ia lakukan? Ia memberkati hari ketujuh. Nah, dengarkan saudara yang kekasih. Tindakan Allah memberkati di sini adalah tindakan yang sangat istimewa oleh sebab Allah tidak memberkati hari-hari yang lain. Kalau saudara perhatikan, Allah tidak berkati hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Allah tidak berkati. Bahkan sejauh ini, Allah tidak berkati hari. Oke? Yang ia berkati pada Kejadian pasal 1 adalah binatang. Ia berkati ikan-ikan, burung-burung, termasuk manusia. Jadi makhluk ciptaan yang ia berkati, bukan hari. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Allah tidak berkati. Justru ia berkati makhluk-makhluk yang ia ciptakan. Nanti pada hari ketujuh adalah hari yang ia berkati. Jadi, ini yang saya mau terangkan kepada saudara-saudara. Tindakan Allah memberkati di sini selalu dihubungkan, atau penulis Alkitab menghubungkan tindakan Allah memberkati ini dengan janji istimewa, yaitu janji berkembang biak, bertambah banyak, janji kelimpahan, janji keberuntungan di hari depan. Bagaimana kita tahu? Mari kita baca Kejadian 1 ayat 22. Ini ayat yang saya sebutkan tadi, di mana Allah memberkati makhluk-makhluk yang lain. Kejadian 1 ayat 22. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Jadi ini Allah, ketika Allah memberkati, dengarkan apa yang muncul kemudian. Oke? Jadi, lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadi ketika Allah memberkati makhluk ciptaan ini, yang makhluk ciptaan dapatkan adalah kelimpahan, bertambah banyak, mereka multiply, dan keberuntungan mereka dapatkan, bertambah banyak. Jadi dengan kata lain, hari Sabat adalah satu-satunya hari di mana manusia tidak bekerja. Oke? Karena hari itu, saudara dan saya tidak terlibat dalam produksi. We are not doing business, tidak melakukan pekerjaan bisnis pada hari Sabat. Tapi justru di hari di mana kita tidak menghasilkan, di hari di mana kita beristirahat, kita berhenti bekerja, justru pada hari itulah Allah menjanjikan berkat kelimpahan. Saudara tangkap maksud saya? Itu tindakan Allah memberkati selalu dihubungkan dengan tindakan berkat kelimpahan. Selalu dihubungkan dengan konsep berkat kelimpahan. Jadi, ketika kita tidak bekerja pada hari Sabat, justru hari itulah Allah memberikan kita berkat kelimpahan. Saudara tahu mengapa hal ini terjadi? Hari Sabat adalah hari pertama-tama atau pertama kali dan satu-satunya dalam minggu penciptaan di mana semua makhluk ciptaan, ikan-ikan, burung-burung, binatang-binatang, semua makhluk ciptaan dan manusia berada dalam satu hubungan yang dekat dengan pencipta, yaitu pada hari Sabat. Itulah sebabnya hari Sabat ini, hari ketujuh ini, Allah berkati, karena itulah hari di mana seluruh makhluk ciptaan bersama-sama dalam hubungan yang dekat dengan pencipta mereka. Saudara kekasih, jadi pekabaran tentang Sabat sesungguhnya bukanlah pekabaran, bukan hanya sekedar pekabaran tentang berhenti untuk bekerja. Untuk lebih efektif atau untuk lebih produktif kita harus berhenti bekerja. Pekabaran hari Sabat juga bukan hanya sekedar menyatakan supaya kita sehat. Karena kita sudah capek bekerja, maka kita perlu beristirahat
untuk kesehatan kita. Tapi pekabaran hari Sabat lebih dari itu, yaitu bahwa berkat pada hari di mana kita bekerja. So the blessing of a non-working day is actually a result of our relationship with our Creator. Jadi berkat di hari di mana kita tidak bekerja adalah hasil dari hubungan saudara dan saya dengan pencipta kita. Nah, jadi hubungan kita dengan Tuhan sangat menentukan kita untuk merasakan berkat yang Tuhan siapkan pada hari itu. Konsep ini, saudara yang kekasih, menunjukkan bahwa kita memiliki iman kepada Tuhan, bahwa kita memiliki keyakinan meski kita tidak bekerja pada hari Sabat, karena kita tidak lakukan apa-apa pada hari Sabat. Sesungguhnya biasanya kalau orang tidak bekerja, tidak layak dapat makan, bukan? Tapi justru di hari di mana kita tidak bekerja ini, kita tetap terima berkat. Mengapa? Karena Allah yang bekerja bagi saudara dan saya. Allah yang siapkan itu bagi saudara dan saya. Masih ingat kisah di Keluaran pasal 16? Mereka tidak perlu keluar, mana turun dalam porsi yang double pada hari Sabat. Karena memang Tuhan siapkan hari itu khusus untuk saudara dan saya. Dan sekarang kita tiba pada kata kerja yang terakhir, yaitu Allah menguduskan hari yang ketujuh. Ini adalah kata kudus atau kata sanctify yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Nah, karena ini pertama kali muncul, berarti ini juga kata yang sangat penting yang harus kita lihat. Nah, kalau saudara lihat sejauh ini, kita melihat bahwa semua pekerjaan penciptaan yang Allah lakukan selalu mendapatkan sebutan baik. Kemudian ketika manusia diciptakan, Allah juga mengatakan sungguh amat baik. Itu jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, baik. Kemudian hari ke-6 ketika manusia diciptakan, Tuhan bilang sungguh amat baik. Nah, tapi pada hari ke-7, hari ini bukan hanya sekedar baik atau amat baik, tapi kudus. Jadi ketika kita berpindah dari hari ke-6 berpindah ke hari ke-7, kita bukan hanya sekedar berpindah hari, tapi kita berpindah dari suasana baik, sungguh amat baik, kita pindah ke suasana kekudusan. Karena hari ke-7 adalah hari yang Allah kuduskan. Hari pertama sampai hari ke-6 disebutkan hanya baik dan sungguh amat baik. Tapi hari ke-7 adalah kudus. Jadi kita berpindah dari baik, sungguh amat baik, kepada kekudusan. Bersama dengan orang-orang kudus yang menguduskan hari Sabat. Nah, saudara yang kekasih, kalau saya boleh tanyakan kepada saudara, apa konsep kudus yang ada di kepala saudara? Mengapa hari Sabat itu disebut kudus? Well, dalam Alkitab ada beberapa contoh kudus. Karena memang Alkitab mendefinisikan kudus itu sebagai sesuatu yang berbeda, sesuatu yang diasingkan. Saya kasih contoh kepada saudara-saudara. Contohnya dalam Keluaran pasal 3 ayat 5. Mari kita pergi ke Keluaran pasal 3 ayat 5. Kita akan lihat satu contoh kudus di sana. Keluaran pasal 3 ayatnya yang ke-5. Lalu ia berfirman, janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dan kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ini berbicara tentang kisah Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun. Jadi ketika Musa bertemu dengan Tuhan di padang gurun, Tuhan bilang, hei Musa, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, karena tanah di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Apa yang membuat tanah itu kudus? Bukankah tanah itu sama aja dengan tanah-tanah yang di sekitar?
tanah-tanah yang ada di padang gurun yang lain. Tapi mengapa tanah di mana Musa berdiri Tuhan bilang kudus? Karena Allah ada di sana. Karena kehadiran Allah membuat tanah itu atau tempat itu kudus. Oke? Contoh yang lain kita bisa temukan ini dalam Keluaran pasal 16 ayat 23. Kita akan lihat kembali contoh kata kudus yang dimaksud oleh Alkitab. Keluaran 16 ayatnya yang ke-23. Berkata demikian, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Kenapa kudus? Apakah Allah hanya ambil saja any day, hari apa saja lalu dia kuduskan? Kenapa hari Sabat kudus? Karena Allah hadir di sana. Kalau saudara pergi juga ke 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, ini banyak ayat yang familiar bagi kita. Kita akan temukan di sana referensi tentang kamulah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, bangsa yang kudus. Kenapa kita disebut bangsa yang kudus? Bukankah bangsa-bangsa yang lain sama juga dengan saudara dan saya? Kita juga adalah manusia yang sama dengan mereka, tapi kenapa Allah memilih saudara dan saya lalu ia sebutkan kamulah bangsa yang kudus? Karena Allah yang mengasingkan, Allah yang membuat kita berbeda. Nah, jadi saudara yang kekasih, dalam Alkitab kita akan dapatkan kita menyembah Allah yang kudus. Kemudian kita juga akan temukan referensi tentang tempat yang kudus seperti Musa tadi. Kemudian kita akan juga temukan referensi tentang umat yang kudus. Lalu kalau kita lihat cerita tentang bagaimana Allah memberikan hukum kepada Musa di Bukit Sinai, cara Allah juga memberikan hukum ini adalah cara yang berbeda. Oke? Nah, jadi kalau kita tanyakan, contohnya dalam Keluaran pasal 20 ayat 8 di sana disebutkan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Apa maksudnya? Kalau kita terapkan pengertian ini, yaitu kudus sama dengan berbeda, maka kalau saya tanyakan, how do we keep the Sabbath holy? Maka saya bisa rubahnya adalah, how do we keep the Sabbath different? Karena memang Sabat adalah hari yang berbeda dengan hari yang lain. Mengapa? Karena every second, every minute, every hour on that day is holy because God's presence is there. Allah hadir di sana. Kehadiran Allah membuat hari itu kudus. Akan tetapi saudara yang kekasih, pengudusan akan hari Sabat tidak akan terpenuhi dalam hidup kita jika kita tidak berespons kepada tindakan Allah ini. Allah sudah berhenti, menyelesaikan, kemudian ia berkati, kemudian ia kuduskan. Dan ia mengundang kita untuk menikmati hari istimewa ini. Tapi bila mana kita tidak berespons terhadap tindakan Allah ini, maka kita tidak akan dapat menikmati berkat ini. Karena bukan hanya Allah saja yang menguduskan Sabat. Ingat, Allah meminta saudara dan saya juga untuk menguduskan hari Sabat. Sabat adalah hari yang istimewa. Nah, pada pertemuan yang berikut kita akan membahas dimensi yang lain dari Sabat di Eden. Jadi pastikan saudara kembali mengikuti pembahasan yang selanjutnya yang juga akan menjadi berkat bagi saudara dan saya. Semoga hari saudara hari ini menjadi hari yang istimewa dan Tuhan kiranya memberkati kehidupan saudara dan saya sampai kita tiba nanti pada hari Sabat, hari yang istimewa. Tuhan memberkati.